Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Arina Rahmi Rispandi dari jurusan Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini aku akan menjelaskan tentang Al-Hadis sebagai sumber hukum kedua Islam, yang mana itu adalah tugas individu dari mata kuliah agama Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian hadis. Dalam terminologi Islam, pengertian hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis mengartikan hadis sebagai segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi. Keterangan ini mengindikasi bahwa segala yang berasal dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa hal keadaan termasuk dalam kategori hadis. Sedangkan menurut ulama usul fikih memandang pengertian hadis hanya yang terkait dengan hukum syara, yakni segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang terkait dengan hukum. Perkembangan hadis merupakan elemen penting selama 3 abad pertama sejarah Islam, dan kajiannya memberikan indeks yang luas pada pikiran dan etos Islam. Oke, selanjutnya masuki materi yang kedua, yaitu memahami sumber hukum Islam kedua. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Hal itu dimungkinkan karena Al-Quran tidak hanya berisi ayat-ayat yang qati atau jelas, tetapi juga banyak yang zani atau samar, sehingga membutuhkan penjelasan secara terperinci. Salah satu contohnya adalah perihal sholat. Banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan perintah sholat, namun bagaimana sholat itu dilakukan, hal itu tidak dijelaskan secara terperinci. Dari sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sholat harus dikerjakan. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini tampak bahwa kedudukan hadis menjadi penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menempatkannya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangannya kemudian, sepeninggal Rasulullah, tak ada lagi tokoh sentral yang bisa menjelaskan kandungan ayat Al-Quran secara mendetail. Meski demikian, Rasulullah telah meninggalkan warisan berharga bagi umatnya, yakni berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan hukum yang pernah dilakukan semasa hidupnya, termasuk sifat-sifatnya. Seiring perjalanan waktu, perkataan, perbuatan, ketetapan, atau akhlak Rasulullah diterjemahkan secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda pula dari berbagai generasi. Akibatnya muncullah ungkapan-ungkapan yang disandarkan kepada Rasulullah meskipun hal itu tak pernah diungkapkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini, Rasulullah pernah mengecam orang-orang yang suka menisbatkan sesuatu pada dirinya, sementara hal itu tidak pernah dikerjakannya. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, sesungguhnya tempatnya adalah neraka. Untuk mengetahui kualitas suatu hadis, digunakan ilmu yang disebut ilmu mustalah al-hadis. Ini adalah ilmu yang mempelajari periwayatan hadis dan kualitas dari hadis yang diriwayatkan. Langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu macam-macam hadis. Di sini ada 4 macam-macam hadis. Yang pertama, hadis sahih atau hadis yang benar. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna, kuat ingatannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal atau syadz. Yang kedua, hadis hasan atau hadis yang baik. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil namun kurang kuat ingatannya. Sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal atau syadz. Yang ketiga adalah hadis dhaif atau hadis lemah. Adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Yang keempat, hadis maudhu atau hadis palsu. Adalah hadis yang dibuat oleh musuh Islam karena ingin menyesatkan kaum muslimin. Oke, contoh dari hadis palsu yaitu al-haditsu fil masjidi ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaimul hasisya, yang artinya percakapan dalam masjid akan memakan atau menghapus pahala kebaikan seperti binatang ternak yang memakan rumput. Hadis ini dihukumi oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah
As-Subaki rahimahullah dan Al-Albani rahimahullah sebagai hadis palsu yang tidak ada pasalnya dalam kitab-kitab hadis. Materi yang keempat yaitu unsur pembentuk hadis. Di sini ada 3 unsur pembentuk hadis. Yang pertama, sanad. Menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Yang kedua yaitu matan. Matan menurut bahasa adalah tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Oke, memasuki materi terakhir dari yang saya bawakan yaitu fungsi hadis. Yang pertama, bayan al-takrir atau keterangan penegas, yaitu menguatkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Sehingga keduanya, Al-Quran dan hadis, menjadi sumber hukum. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan perintah untuk berpuasa apabila telah melihat bulan. Yang kedua, bayan al-tafsir atau keterangan penjelas, yaitu memberikan penafsiran atau rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum seperti sholat, zakat, dan haji. Hadislah yang menjelaskan tata cara ketiganya secara detail, baik jumlah rakaat, waktu sholat, rincian cara berzakat, dan tata cara melaksanakan haji. Contoh lain adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bayan al-tashri atau keterangan penetap hukum, yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Misalnya haramnya emas dan sutra bagi laki-laki. Sekian penjelasan dari saya tentang hadis sebagai sumber hukum kedua bagi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.